wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haryanto Saputra SPM MPD selaku Kepala Sekolah SMK Piri 2 Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Ibu Tim Diseminasi Guru Penggerak. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Piri 2 Yogyakarta dan SMP Piri 1 Yogyakarta yang sudah berkenan hadir dalam acara ini dalam agenda diseminasi guru penggerak. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan berkat rahmat hidayah serta inayahnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa. Marilah sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini membaca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Sebelum memulai acara, perkenalkan kami sebagai pembawa acara. Dari sana nggak apa-apa. Susunan acara Dari belakang sana juga nggak apa-apa. Pindah-pindah nggak apa-apa. Pembukaan dan sambutan Kepala Sekolah SMK Piri 2 Yogyakarta. Yang kedua, sekilas pemaparan program guru penggerak. Yang ketiga, acara impri. Yang keempat, tanya jadwal, tanya jawab, dan pembagian door prize. Untuk acara selanjutnya adalah refleksi dan foto bersama, dan dilanjutkan dengan penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan Kepala Sekolah kepada Bapak Haryanto, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas dari sana. Tapi nggak apa-apa. Pindah. Yang Dari sana ini biar kelihatan. Dari Nggak. tim calon guru Oh iya. DJ yang kami banggakan Bapak dan Ibu guru SMK Piri 2 dan SMP Piri 1 Jogja. Alhamdulillah kita hari ini dapat melaksanakan rapat koordinasi untuk mendengarkan pencerahan dari ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu yang motivasinya untuk berkembang yang hebat dan istimewa. Dan alhamdulillah suatu kehormatan buat SMK Piri 2 Yogyakarta untuk menerima tamu hebat luar biasa ini. Ada Ibu Sri Swarti dan Ibu Rati. Dan kami merasa bangga dari SMK Piri 2 ini untuk menyambut gembira dengan adanya nanti pemaparan untuk memberikan informasi mengenai guru penggerak. Dan berkaitan dengan guru penggerak Bapak dan Ibu, ini program sejak tahun 2020 ya Bu ya. Dan ini di mana guru penggerak ini memang salah satu garda di depan untuk memimpin pembelajaran yang holistik, di mana pembelajaran ini berpusat kepada siswa. Dan kalau kita di antara kita bisa lolos di guru penggerak, ini menjadi pemimpin-pemimpin Bapak Ibu guru dan Ibu guru luar biasa di dalam pengelolaan pembelajaran di dalam kelas. Jadi saat ini guru penggerak ini lagi viral karena lulusan dari guru penggerak ini orang-orangnya hebat semuanya dalam pembelajaran di kelas. Jadi Bapak dan Ibu, mari yang ada di SMK Piri 2 dan SMP Piri 1, mari kita sukseskan program pemerintah Kemendikbudristek ini
bagaimana Bapak dan Ibu menjadi salah satu peserta yang nantinya bisa menjadikan inspirasi buat sekolah kita, dan nantinya juga Bapak dan Ibu bisa berguna untuk ke depan. Karena guru penggerak ini merupakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin mau menjadi kepala sekolah sesuai dengan Permen 2021, ketugasan yang mau ingin jadi kepala sekolah ke depannya ada kaitannya yang lulus, diprioritaskan yang lulus dari guru penggerak. Jadi Bapak dan Ibu yang mempunyai jenjang karir yang lebih masih panjang, silahkan mengikuti mengikuti guru penggerak baik yang di SMK Pilih 2 maupun SMP Pilih 1. Bagaimana nanti ini banyak sekali keterkaitannya ketika Bapak dan Ibu sudah tergabung menjadi salah satu guru penggerak. Semua bisa, ya. Sekarang ini sudah angkatan ke-9 yang nanti di bulan Januari penutupan pendaftaran. Jadi ini masih punya kesempatan Bapak dan Ibu untuk mendaftarkan diri, mendaftarkan diri untuk menjadi salah satu guru penggerak. Yakin dan luar biasanya, setiap guru penggerak yang saya hadapi, inovasinya luar biasa Bapak dan Ibu. Kepemimpinan pembelajarannya luar biasa, dan orangnya semangat semuanya, semuanya bersemangat berinovasi dalam memikirkan generasi masa depan. Jadi Bapak dan Ibu dipersilakan nanti mengikuti dengan seksama. Silakan nanti mendengarkan dan memberikan suatu pertanyaan ke depan, Saya inginnya nanti dari SMK Pilih 2 maupun SMP ada yang bisa lulus mengikuti calon guru penggerak. Jadi mumpung ini suatu kehormatan buat kita semuanya sudah hadir, dua narasumber ini yang nanti akan memberikan inspirasi buat kita semuanya, memberikan pencerahan buat kita semuanya berkaitan dengan guru penggerak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji yang sudah memberikan sambutannya. Untuk acara yang selanjutnya adalah sekilas pemaparan tentang guru penggerak yang akan disampaikan oleh guru penggerak. Bulan Fajri kepada Ibu Diwakilin jenengan ya, Bulan. Enggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program pemerintah yang saat ini baru
ini yang angkatan 7 ini memang sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah, dan penempatannya pun memilih sekolah yang tidak ada CGP-nya. Mas itu kok jalan sendiri ya tampilannya, dikembaliin di awal aja. Yang mana? Itu di slide 1 aja. Oh, dibikin di Enggak, itu biar di slide 1 dulu aja. Oh, di sini, di saya. Atau bisa kita ambil hikmahnya, dalam arti memang sekilas kegiatannya kok banyak banget. Ya, saya sendiri selama satu modul ini, dari modul 1 yang dilaksanakan sejak Oktober sampai selesai tanggal 23 kemarin, dan ini untuk diseminasi ini akhir dari tugas di modul 1.4. Memang perlu apa nih? Yang penting komitmen aja. Ini Bapak Ibu kalau ingin mengikuti CGP ini harus komitmen, dalam arti pekerjaan jangan ditunda. Karena kalau satu kali pekerjaan tertunda itu sudah muncul pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Tapi banyak sekali manfaatnya yang bisa diperoleh dari CGP tersebut. Jadi Mas ini kok mana ya? mari Bapak Ibu, saya hanya sekilas itu tadi sepertinya data Belum muncul? Jadi untuk PGP silahkan. Di sini sudah ada yang mengikuti Bapak Ibu? Oh, semangat. Saya dapat bocoran Bapak Mana Ibu, ini, Mas? kalau ingin mengikuti terus bisa lolos, itu yang pertama waktu ngisi essay jangan merendahkan teman. Jadi Kecil memang tampilannya. Bapak Ibu di situ ada pertanyaan bagaimana Mana, Mas? setelah Bapak Ibu kayak gitu kan. Dan jangan sampai essay Bapak Ibu itu merendahkan teman yang lain. Pokoknya fokus ke dirinya sendiri aja. Kalau Malah memang kecil Bapak lagi. Ibu saya kurang di sini kuatkan aja. yang emang yang Tetap paling boleh atas sih. ngatas, merendahkan sekolah Ini ya? atau orang lain. Itu memang kebanyakan kemarin sempat ngobrol sama Fasil, ngobrol sama teman PP yang sudah bukannya sudah Isip. ikut dulu itu. Pokoknya kalau yang essay itu poinnya jangan sampai merendahkan orang lain atau sekolah. Jadi, Ibu siapa? kalau ngelak-ngelak Ibu Tiwi. Ini Mas. Miko. kebanyakan teman-teman yang memang Salam kenal, Ibu. seperti itu bisa lolos. Itu Pak Adi. Jadi mungkin ada yang penilainya itu memang sedikit menilai seperti itu. Oh ini ya aku memang mau merendahkan orang lain kayak gitu, memang itu sudah poin yang sangat kurang. Belum ada pertanyaan. Oke. Semoga untuk angkatan 9 monggo Bapak Ibu semangat untuk mengikuti. Demikian untuk sekilas PGP, Bapak Ibu mohon maaf ini tidak siap. Saya kembalikan kepada Bapak Wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Wulan atas pemaparan sekilas tentang program guru penggerak. Untuk acara selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Suharti Mkom. Kepada Ibu Sri Suharti Mkom kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Dewi. Kemudian terima kasih sekali kepada Bapak Hadianto Saputra selaku Kepala SMK Piri 2 Yogyakarta yang selalu membantu kami dari awal hingga saat ini. Beliau luar biasa untuk memotivasi teman-temannya untuk bisa maju. Maju dan terus maju sampai sekarang. Saya kenal dengan Pak Hadianto dari tahun 2015. Beliau itu yang ngajari saya untuk pertama kali ngirim proposal karya ilmiah. Dan saat itu dapat blok grant 10 juta. Nah, itu berkat Pak Hadianto. Dan pertama kali juga saya berani diseminasi juga karena Pak Hadi, dan itu dilaksanakan di SMK Piri 2 juga. Piri 1 ya Pak dulu ya. Oke. Terima kasih banyak kepada Pak Hadianto atas kesempatannya. Kemudian terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua atas kesempatan waktu yang diberikan kepada kami untuk diseminasi. Kami di sini bukannya sudah bisa atau pintar, tapi sedikit yang apa yang kami dapat kemarin kita diseminasikan ke Bapak Ibu semua.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri saja, Mbak. Oke, ini nanti saya akan diseminasi terkait dengan program Guru Penggerak Angkatan 7 dari modul 1.4. Jadi di situ kami harus memiliki aksi nyata. Aksi nyata harus bisa berdiseminasi ke orang lain. Bisa melakukan webinar maupun melalui luring, daring dan luring. Kemarin saya sudah melaksanakan secara daring di sekolah kami dengan peserta kurang lebih 123 peserta. Sudah difasilitasi oleh Bapak Kepala Sekolah juga. Nah, di situ harus minimal 1 jam. Jadi saya harus mengulang kembali untuk berdiseminasi dan alhamdulillah diberi kesempatan di SMK 2 Piri gitu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Suharti, calon guru penggerak angkatan 7. Guru penggerak berlatar belakang dari tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak, kita tergerak dengan sendirinya untuk melakukan sesuatu. Setelah tergerak, kita akan bergerak dan mencoba mampu menggerakkan orang lain. Seperti itu. Ya, ini nama saya Sri Suharti, ST, Skom, Mkom, ngapunten ya. Karena mungkin saya bingung, jadi banyak sekolah yang saya singgahi. Kemudian saya asli dari Temanggung, kelahiran 79 ya, Desember. Baru saja ulang tahun saya, tapi tidak ada hadiah ini. Ya, kemudian alamat saya di Ngrame, Taman Tirto Kasihan, Bantul. Dan channel YouTube saya Sri Suharti 1212. Yang saya cantumkan di situ hanya channel YouTube karena saya jarang aktif Instagram atau Facebook. Saya hanya di YouTube yang banyak aktifnya seperti itu. Nomor WA saya ini mungkin nanti bisa saling sharing. Mungkin ada yang mau mendaftar kemudian mau tanya pengalaman, begitu juga bisa. Pendidikan dari Temanggung, dari SMP 2 Temanggung, kemudian saya ke Purwokerto ke STM Telkom. Kemudian S1 Teknik Elektro di Universitas Diponegoro, lanjut lagi di Universitas Surakarta untuk Teknik Informatika, dan baru saja selesai untuk Informatika di Magister UAD. Pengalaman kerja saya singgah di beberapa sekolah di Kabupaten Semarang, di Kota Semarang, di SMK 5 Semarang, kemudian di SMK 4 Yogyakarta, kemudian yang terakhir mengajar di SMK 1 Sewon. Untuk sedikit amanah dari saya, dari sekolah, ada sedikit yang bisa saya pegang, yaitu yang terakhir juara 2 guru berprestasi jenjang SMK di Kabupaten Bantul tahun 2020. Untuk materi yang akan saya sampaikan ke rekan-rekan nanti adalah yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol sebagai pemimpin pembelajaran, dan segitiga restitusi. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan pemantik, yang namanya pemimpin pembelajaran di sini, di calon guru penggerak itu tidak hanya terbatas pada Bapak Kepala Sekolah saja, tapi kita semua sebagai Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas, kita adalah pemimpin pembelajaran di kelas kita masing-masing. Saat kita mengajar, Bapak Ibu nanti berpasangan, berdua, yang satu menjadi A dan teman Bapak Ibu yang satunya menjadi B. Yang pertama, sobeklah cari kertas. Nah, itu tadi sudah dibagikan oleh rekan saya, Bu Ratri. Terima kasih, Bu Ratri. Kemudian yang pertama, siapa yang mau jadi A dulu sekarang? Ibu dengan siapa? Dengan Bapak? Ya. Bu Ratri mungkin dengan Pak Hadi, Bu Tiwi dengan Pak Miko.
Ya. Kemudian tulislah di situ, di kertas tersebut sesuatu yang paling berharga atau paling rahasia. Yang A dulu, nanti yang B nanti gantian. Kalimat yang A dulu sekarang, yang B nanti gantian. Terserah, yang penting itu rahasia. Rahasia ya. Sudah? Kemudian yang ketiga, ya kata rahasia, nama pacarnya boleh. Tapi nggak boleh diketahui orang lain maksudnya. Ya. Sampun? Contohnya saya misalnya cita-citanya tapi saya malu gitu kan. Saya pengen punya anak lagi, tak tulis di situ. Doa-doa saya. Misalnya seperti itu kan, ditanya temennya, saya malu ya kan, nggak boleh. Dalam? Nggak apa-apa, benda nggak apa-apa. Nama benda nggak apa-apa, kalimat nggak apa-apa. Boleh kalimat, boleh benda. Yang paling rahasia ya Bapak Ibu. Sampun? Oh ya, saya dibantu oleh murid saya ini Bapak Ibu. Namanya yang di depan ini Mas Priawan, kemudian yang di belakang Mas Ariel. Mereka murid teknik komputer jaringan karena saya ngajar TKJ. Sudah? C. Sekarang yang A dulu. Oh, ganti boleh. Sampun nggih? Nah, kemudian yang B mencoba dengan sekuat tenaga, terserah temennya mau dikritikin boleh, mau dicubit-cubit boleh ya. Nah, itu dengan berbagai cara, pokoknya si A harus memberikan kertasnya tadi. Boleh dibujuk, dirayu, boleh dikasih uang juga boleh. boleh disuap. Iya, pokoknya minta. Boleh. Yang A sekuat tenaga harus mempertahankan. Nanti gantian gitu. Diminta Pak, diminta. Diminta Mas, malah senyum. Oh, mau dikasih HP nggak boleh. Gimana Pak? Ini ibu ini mau dikasih HP nggak mau ya dia. Beliaunya nggak mau. Ada yang berhasil? Ada yang berhasil minta? Oh, berhasil minta. Itu bukan rahasia kalau berhasil diminta. Boleh dibaca orang lain semua. Oh. Nggih, sekarang gantian yang B. Ya, tapi harus yang paling rahasia. Kalau pecel lele saya kira kurang rahasia deh. Ya, gitu. Ya, bebas ditulisnya di depan atau di belakang. Bebas Pak, rahasianya Bapak. Rahasianya Bapak ya. Sekarang yang A gantian minta ke yang B, ke temannya.
Rahasia. Bapak punya rahasia kan? Pasti ada rahasia. Sudah? Udah? Oh belum ditulis ya. Rahasianya apa? Misalnya mau bilang ke istrinya mau apa gitu. Nanti tidak saya minta dibacakan kok itu. Memang untuk dirahasiakan. Nunggu Bapak ya, Pak. Diminta Bu, bapaknya diminta kertasnya. Oh belum selesai. Susah ya. Tulis rahasia susah. Semua rahasia. Jadi rahasia umum ya Pak. Sawan Pak, diminta Bu. Diminta Bu. Enggak dikasih. Iya memang harus kuat mempertahankan rahasianya gitu. Sampun nggih, sampun sedaya nggih. Ya, kita lanjut nggih Bapak Ibu. Nah, berarti tadi Bapak Ibu bisa mengontrol temennya atau tidak? Bisa minta sesuatu itu dari temennya? Bisa? Bisa minta? Masa rahasianya Bu Ratri apa tadi? Oh, dapat. Berarti artinya Bapak Ibu bisa mengontrol temannya atau bisa mengendalikan temannya tidak? Tidak. Oke. Berarti tidak bisa. Sama seperti kita untuk mengontrol siswa itu harus dari motivasi intrinsik nantinya, dari dalam. Jadi tidak karena mau dikasih uang, mau dikasih penghargaan atau dihukum kamu kalau berangkatnya terlambat 20 menit nanti kamu harus keliling sekolah ini 3 kali. Nah itu berarti dia tertibnya atau disiplinnya karena sesuatu ya. Jadi tidak bisa mengontrol. Jadi nanti kita akan belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadikan seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai atau nilai-nilai kebajikan. Jadi yang bisa mengontrol diri kita sendiri nggih Bapak Ibu. Nah, itu dari untuk menuju ke disiplin ya. Jadi disiplin sendiri artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan sesuai dengan apa yang dihargai. Tapi untuk saat ini disiplin sendiri telah berubah ya, sudah mengalami perubahan di budaya kita ini, bahwa sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Jadi sudah mengalami perubahan makna. Kecenderungan umum yaitu untuk menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi seperti itu. Oke. Nah, nilai-nilai kebajikan tadi atau nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai yang sifat-sifat positif manusia, merupakan tujuan manusia yang ingin dicapai setiap individu, baik itu bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang lain. Kemudian kita yakini bahwa setiap perilaku atau perbuatan manusia pasti memiliki tujuan. Tujuannya berarti untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan manusia ada berapa Bapak Ibu masih ingat? Ya, sandang, papan, pangan ya. Salah satunya itu. Masih ada lagi ada kesenangan, kekuasaan, kemudian ada lagi aktualisasi nih. Lanjut nih Bapak Ibu. Nah, ini. Yang pertama adalah sandang, pangan, papan. Itu merupakan kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua adalah
kasih sayang dan rasa diterima. Bisa saja murid kita itu dia sering terlambat, dia kurang kasih sayang, pengen dikasih sayangi sama Bapak Ibu guru gitu. Kemudian kekuasaan atau power, pengen menguasai yang lain, atau dia pengen mengendalikan yang lain gitu. Kemudian yang keempat adalah kebebasan atau freedom. Misalnya anak suruh pelajaran di kelas, dia nggak mau, senangnya di kantin. Nah, mungkin dia masih pengen kebebasannya belum tercukupi, sehingga dia melakukan itu. Yang terakhir adalah kesenangan. Disuruh memperhatikan di kelas, dia malah main game terus. Nah, itu berarti kesenangannya masih belum terpenuhi. Untuk nilai-nilai kebajikan yang ada di kita, anak Indonesia, itu yaitu yang terkait dengan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang tadi terkait dengan teori motivasi tentang perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dengan adanya hukuman. Berarti dengan adanya hukuman ini merupakan motivasi yang eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu juga motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, tadi Bapak Ibu menyimpan rahasia untuk menghargai Bapak Ibu secara diri sendiri, nah itu tujuan internal. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada penghargaan dan hukuman. Pada akhirnya itu penghargaan akan berlaku sama dengan hukuman. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia akan membujuk atau meminta seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu. Jadi sama-sama masih tergantung dengan faktor eksternal atau dorongan secara eksternal. Sedangkan dorongan secara internal itu dari diri sendiri dan bagaimana cara kita menumbuhkannya. Seperti ini. Kita bisa di kelas itu menggunakan keyakinan kelas. Jadi sebelum pembelajaran dilaksanakan, keyakinan kelas kita tumbuhkan dulu. Anak-anak diminta menuliskan tata tertib nantinya yang akan dijadikan sebagai tata tertib itu apa saja. Jadi dari siswa sendiri untuk menumbuhkan disiplin tersebut. Ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan beserta siswa di SMKN 1 Sewon 10 TKJ 2. Mari kita saksikan bersama. Awalnya tok, akhirnya kok doa. Semua aja satu-satu tulis tata tertibnya apa. nggak mau.
Oke. Ayo yang belum segera ditempel ke depan. Menonaktifkan HP saat pelajaran dimulai ya. Tidak boleh dipakai sendiri ya. Yo. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang kamu buat sendiri. Halo, halo Mbak Latifah. Mbak Latifah. Ya. Yang di sini kenyamanan kelas, intinya kalian tidak boleh mengganggu temannya, saling menghormati, terus berbagi kipas angin ya. Kipas anginnya jangan dijauhi, soalnya dihindari kan kipas anginnya. Kalau mau dijauhi bawa sendiri. Kemarin Chandra bawa tuh. Kepalanya diangkat Mas. Jangan gitu. Kemudian yang di sini adalah tata tertib memakai sepatu hitam, kemudian berpakaian rapi dan lain sebagainya. Ini kamu tulis sendiri semua ya tadi ya? Tulis sendiri ya? Ya, bisa dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang tumbuh dari dirimu yang dianggap benar oleh agama, bangsa, ras, dan lain sebagainya. Jadi bisa melaksanakan ini ya, kecuali yang jam 7.30 ya. Itu terima kasih. Semoga nanti ke depan bisa lebih tertib dan lebih rapi. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh keyakinan kelas ya, kesepakatan kelas, datang tepat waktu mengucapkan salam. Ini anak-anak sendiri yang menuliskan, kemudian dirangkum oleh sekolah. Seperti itu. Saya kemarin juga masih jarang untuk melaksanakan kesepakatan kelas. Sebelum saya mengikuti pelatihan guru penggerak ini, saya masih banyak sekali salah di dalam pembelajaran saya. Jadi sebelumnya harus ada kesepakatan kelas sebelum kita mengajar. Bisa ditempel pakai kertas yang seperti kertas Bapak Ibu itu, ditempel di depan, kemudian difoto dijadikan poster. Kemudian salah satu untuk menumbuhkan disiplin adalah dengan proses yang namanya restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dan karakter mereka. Jadi anak akan memperbaiki dengan solusinya sendiri. Nah, salah satu yang dikembangkan dari restitusi adalah namanya 5 posisi kontrol pemimpin pembelajaran. 5 posisi kontrol pemimpin pembelajaran. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua posisi pembuat merasa bersalah, ketiga posisi sebagai teman, 4 posisi pemantau atau monitor,
Yang kelima, posisi manajer. Nanti kita akan mengenali diri kita. Diri kita itu posisinya ada di posisi kontrol mana. Nah, kita akan menyaksikan nanti 5 video, ditambah lagi 1 video, jadi kita akan menyaksikan 6 video ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah posisi penghukum. Play. Sebentar Kak, matikan dulu. Oh sebentar, anunya masih di sini Pak. Iya. Sini. Kok belum nyala? Suaranya kok belum nyala ya? Bu Ratri suaranya bisa nggak sah? Ini pakai tempat saya aja, videonya gini. Oh ya boleh. Pakai tempat saya. Nanti lihat video sini lewat anunya. Oh ya boleh. Oke. Gini Mas. Saya tuku charger ya. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Suaranya Mas di back aja Mas dari awal. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, itu posisi kontrol sebagai penghukum. Sebagai penghukum, Bapak Ibu, kira-kira apa yang Bapak Ibu saksikan itu tanggapannya seperti apa, nanti dampaknya terhadap anak atau siswa kita itu seperti apa, Bapak Ibu? Monggo silakan yang mau menyampaikan. Nggih. Bapak sini. Bapak Danang. Ya apa-apa. Biar nanti suaranya terdengar di rekaman karena harus direkam. Baik, mungkin dari video itu tadi yang pertama nantinya anak itu yang akan terekam ya untuk dari memorinya. Dari segi memberikan punishment-nya, mungkin si ibu itu, si guru itu tadi tidak harus bisa menerima masukan dari anak juga alasannya kenapa. Dan kalaupun nanti dihukum itu tinggal dari segi kata-katanya itu, misalkan disuruh lari lapangan basket 2 kali gitu, tidak usah ngomel-ngomel seperti itu. Karena pengalaman kami di SMK kiri ini kan notabene-nya siswa-siswanya banyak ada yang istimewa juga, itu tidak usah di galakin terus, tidak usah di ini terus kan, dia nantinya pasti akan tahu sendiri gitu. Kalau seperti itu justru nanti akan ibaratnya
guru itu juga nantinya akan jatuh. Gitu aja. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo Pak. Mas, di videonya dari depan biar kelihatan Bapak yang. Terima kasih. Saya melihat video tadi mungkin dari setiap guru. Satu sisi barangkali anak itu akan menjadikan awal kekuatan mental. Mungkin dia juga nanti akan ingin menjadi seperti guru di waktu itu. Yang kedua, itu gurunya kan masih muda, emosional. Wah, guru itu tegarannya. Iya Pak. Padahal kalau kita paham betul, guru kan di samping itu juga mendidik anak, jadi menghargai anak dan sebagainya. Kalau satu sisi anak tadi bisa mentalnya kuat, bagus. Tapi kalau namanya dua nanti akan mungkin punya rasa dendam sama guru itu, karena dia dimusuhi katanya. Jadi untuk dipilih saya selama puluhan tahun sampai pensiun belum pernah melakukan macam itu. Karena tidak bagus. Iya Pak, betul. Karena itu masa perkembangan itu berbagai macam pola, apalagi namanya perangkat nggak tahu situasi di belakang sana. Jadi ini sebaiknya ini memang harus ada kontrol dari seorang guru mengelola emosinya, jangan kita hargai. Itu mungkin yang lain juga punya pendapat lain. Terima kasih. Terima kasih sekali kepada Bapak Danang nggih. Yang satunya Pak Tarsuti sama Pak Danang. Pak siapa pun yang satunya? Yang sana? Oh, Pak Danang betul ya, Pak Tarsudi dan Pak Danang, terima kasih sekali atas tanggapannya. Memang betul sekali ya tadi gurunya kok seperti itu. Kalau di SMK Piri tidak ada ya Pak yang sampai seperti itu. Kemudian kalau di SMK Piri sabar-sabar karena latar belakangnya juga beda gitu nih. Jadi cara penanganannya juga berbeda. Walaupun di sini gurunya juga masih muda-muda, tapi emosionalnya cukup bisa stabil nggih. Nah, bisa kembali ke slide Mas Miko. Slide bawahnya. Jadi tadi gurunya Naren itu dia berbicara dengan nada tinggi, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, membentak, menyakiti dan menyindir. Mas, USB-nya di sana udah. Oke. Ini nanti dampaknya ke siswa itu murid cenderung memberontak dan menyimpan dendam ya, atau nanti istilahnya pasif agresif. Pasif agresif itu sepertinya anaknya diam, tapi dia ternyata punya dendam yang luar biasa. Oke, kalau misalnya ekstrim itu nanti Bapak Ibu guru bisa dicegat di jalan gitu nggih. Oh iya, dicegat di jalan nggih. Mungkin juga dia bisa pelampiasannya dengan teman-teman yang lain sekolah. Kemudian tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Ini sebetulnya adalah salah satu untuk mendisiplinkan siswa Bapak Ibu, tapi ini masih dari posisi eksternal. Oke. Lanjut lagi sekarang yang kedua, posisi rasa bersalah. Bisa langsung di-play di situ Bu sekarang. Kok mati lagi? Oh. Naren. Oh, diulangi ya. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa lambat lagi
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur banget kelas sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Oke, Bapak Ibu, itu tadi posisi kontrol yang kedua. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu, pendapat Bapak Ibu, tanggapannya posisi kontrol yang kedua? Monggo. Oh iya, Mas, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanggapannya adalah guru tersebut masih memikirkan dirinya sendiri. Artinya tidak ada solusi untuk anaknya. Kan nggak ada pertanyaan. Maksudnya kamu tuh terlambat masalahnya apa? Ada masalah apa? Sebenarnya harusnya ditanyai dulu sebab akibatnya apa. Lalu gurunya itu nggak ada ngasih masukan dan saran, hanya mementingkan dirinya sendiri supaya tidak kena kepala sekolah. Itu kan ya agak kurang bagus juga. Kalau di kami SMP Diri 1, kalau siswa yang seperti itu nggak ada solusinya, malah sampai lagi diri. Seperti itu. Kebanyakan seperti itu yang saya alami juga. Jadi kalau yang seperti itu mungkin diberikan solusi, masukan supaya anak itu berubah kemudian saja dan tidak melakukan hal yang seperti itu lagi. Mas siapa Bu? Fahri. Mas Fahri. Terima kasih sekali Mas Fahri, luar biasa, beri tepuk tangan Mas Fahri. Ada yang lain lagi mau nanggapi Pak Danang? Monggo Pak. Iya. Ya, mungkin yang pertama dari segi penanganannya ya Bu ya. Iya, Itu kalau saya lihat anak itu harus didudukkan terlebih dahulu. Jangan seperti itu posisinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua nanti seperti yang Mas Raffi tadi, nah solusinya itu diberikan untuk anak seperti apa. Kemudian nanti kalau sudah duduk di ruangan itu kan akan beda. Nah, saya rasa kalau model anaknya itu anaknya baik ya. Mungkin lebih nakal lagi, nah seperti itu, rambutnya acak-acakan, itu dan sebagainya. Kalau saya rasa itu anaknya anak yang baik. Diteropong ya Pak. Terima kasih Bapak Ibu di sini sangat luar biasa. Beri aplaus juga kepada Pak Danang ya. Ya, betul sekali Mas Fahri dan Pak Danang, memang betul sekali. Nantinya kita akan mengenal di segitiga restitusi untuk mendudukkan siswa. Ya, betul sekali. Tadi seperti yang dikatakan Mas Fahri, tadi langsung menghakimi gitu ya. Wah, kamu ini nggak mau terima masukan dari siswanya, nggak mau terima alasan dari anaknya. Betul, Pak Danang dan Mas Fahri ya, harus didudukkan dulu kemudian nanti dicari solusinya. Saya sangat setuju dengan Pak Danang dan Pak Fahri. Kita lanjut ke paparannya lagi. Bu Ratri bisa di sini. Nanti setelah video yuk paparan, setelah video paparan gitu. Ntar. Next. Ya, udah. Oke, untuk posisi kontrol tadi, untuk posisi kontrol yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Berbicaranya memang tenang gitu ya, gurunya santai. Tapi apa? Dia kalau bicara menusuk ya, karena lembut tapi menusuk. Dia itu membuat orangnya itu merasa bersalah. Dan itu menyebabkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang gagal terhadap identitasnya. Seperti itu. Seperti yang pertama ini masih menjadikan orang yang gagal atau memandang buruk dirinya sendiri ya. Jadi kok saya disalahkan terus. Kalau anak yang tidak punya rasa percaya diri atau ndablek gitu ya. Mungkin kalau yang anak-anak ndablek seperti tadi yang disampaikan Pak Turs ya, itu justru menjadi biar wantek gitu nggih Pak. Nah, tapi kalau untuk anak-anak yang tidak punya
wantek atau tidak punya daya juang tinggi, dia bisa menjadi yang rendah diri, tidak merasa berharga karena tidak sanggup membahagiakan orang lain gitu. Kita lanjut di untuk dampaknya. Nah, ini sama ya. Menganggap dirinya selalu bersalah dan menyimpan emosi negatif atau pasif agresif tadi. Selanjutnya di video posisi teman. Videonya di luar, Bunda. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Oh, putus-putus sih. Saya Di luar. Enggak di dalam. Di sini. Nah. Ini Mas. Nan! Kaget nggak Bapak Ibu? Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu untuk posisi kontrol sebagai teman, Bapak Ibu. Monggo yang mau menanggapi lagi. Oh iya, monggo Mas. Saya seperti ngajar TKC kan ya Mas? Mas siapa itu? Oh iya. Iya. Saya Chandya. Jadi tanggapan saya tadi, menurut saya ada sisi positif dan negatifnya. Untuk sisi positifnya, anak itu nanti akan lebih terbuka atau kayak kalau ada masalah di sekolah atau apa dengan guru yang kayak gitu, guru yang ramah, guru yang friendly, itu mungkin mereka bisa atau mau lebih terbuka dengan kita. Itu sisi positifnya. Tapi juga kalau menurut saya sisi negatifnya adalah mungkin ada beberapa kasus atau siswa yang mungkin malah guru dikatakan kuya ora apa-apa penak dadi kok untuk baik. Oh, menyepelekan gitu. Ya, mungkin agak menyepelekan kalau itu menurut saya. Jadi kalau dari video tadi mungkin ada sisi positif, ada sisi negatif. Positifnya tadi mungkin siswa bisa lebih dekat dengan kita, mungkin kan mungkin beda ya untuk siswa, kayak gurunya penak pas pelajaran penak gitu dengan kayak gurunya ra penak kayak pelajaran wis tinggal bolos wae. Mungkin gitu. Nah, sisi positifnya itu siswa lebih dekat dengan kita, lebih terbuka dengan kita. Sisi negatifnya mungkin enggak semua siswa, tapi mungkin ada beberapa yang namanya sekolah siswanya beragam ya Bu. Ada yang siswa khusus lah carane. Itu mungkin gurunya kayak kira apa-apa wis penak mungkin agak menyepelekan gitu. Itu dari saya. Bentar ya Pak. Sekalian Pak nambahin. Apa? Sekalian nambahin. Baik, terima kasih. Nama saya Rio Septian. Kalau dari saya pribadi, kalau untuk anak-anak mungkin kalau jurusan benar kata Pak Chandya kadang-kadang
memang kalau kita terlalu akrab itu biasanya agak disepelekan seperti itu, karena pada akhirnya walau Pak enak lah, mungkin nggak jadi masalah seperti itu. Tapi kalau seandainya kita sewaktu-waktu memang harus ibaratnya kayak tegas lari pada gitu, mungkin anak-anak juga akan mikir, wah Pak kalau mungkin ngajar enak, tapi kalau pas piket gak enak karena mungkin ibaratnya kayak ada dia punya feel sendiri kayak wah nanti ditanya macam-macam nih kan, kayak gitu biasanya oh yaudah besok aku harus lebih dulu lagi banyak kayak gitu. Tapi kalau memang akrab di versi kayak teman ini, memang enaknya adalah ketika kita mengoreksi itu anak itu akan lebih terbuka dan cenderung kayak kita nggak usah tanya, biasanya anaknya udah cerita sendiri, intinya seperti itu. Tetapi biasanya pendekatan ini hanya bisa mungkin bisa dilaksanakan hanya 4 mata seperti itu. Karena kalau biasanya ada guru lain, anak-anaknya langsung cenderung kayak ketutup seperti itu. Jadi mungkin plus minusnya sama kayak Pak Candia, dan mungkin kalau di DKV, terutama di DKV itu memang tahapannya baru bisanya tahap seperti ini. Karena kalau biasanya kita pertegas kayak harus gini, apalagi yang video 1-2 tadi, biasanya setelah kita kasih masukan biasanya besoknya tidak berangkat. Mungkin kalau berangkatnya 1 hari, tetapi itu bisa 1 bulan seperti itu. Jadi memang nggak berangkat ya maksudnya dalam artinya dalam 1 bulan mungkin hanya 2-3 kali. Nah, kenapa mesti pada ditanya gurunya gak enak, intinya kayak gitu. Jadi memang mungkin beda anak, beda cara penanganan, dan mungkin kalau di kafe memang kita memang harus tegas, dalam artian tegas kita tegasnya dalam artian kita harus bisa masuk menjadi mungkin kakak mereka, ibu mereka, bapak mereka, dan bahkan teman mereka kayak gitu, biar mereka ibaratnya nyaman dulu, ini seperti itu aja. Pak Sinten Pak Rio. Terima kasih sekali kepada Pak Canda dan Pak Rio, Pak Chandra ya. Candia. Oh. Terima kasih pada Pak Candia dan Pak Rio, kita beri aplaus teman-teman. Ya. Saya senang di sini Bapak Ibunya luar biasa, semangat semua ya. Memang betul sekali ya, tadi untuk posisi teman itu cenderung akrab. Kalau saya sendiri sebelumnya saya juga suka dengan posisi teman ini, karena merasa akrab bisa mencuri hati siswanya gitu kan. Nanti kita mau apa saja kita bisa mengendalikan siswa kita. Jadi kita bisa nyuruh dia belajar, nyuruh dia ngerjakan tugas dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat Bapak Ibu, tadi tak back aja ya. Tadi disampaikan bisa saja nanti malah justru nyepelekan gitu nggih Pak Rio dan Pak Chandra. Memang betul sekali, kalau kita terlalu dekat dengan siswa, walaupun kita menganggapnya dia teman, malah kadang bisa disepelekan. Nah, itu merupakan dia faktor eksternal juga. Jadi kedisiplinan masih dari orang lain gitu. Di sini kita dari posisi 5 kontrol itu kita mengenal diri kita itu posisinya ada di sebelah mana, seperti itu. Apakah sebagai penghukum, apakah kita mengambil posisi sebagai pembuat rasa bersalah, apakah sebagai teman. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menerapkan sesuai dengan Bapak Ibu, tetapi perlu diingat dampak-dampaknya tadi seperti yang Bapak Ibu sudah sampaikan. Kemudian posisi yang posisi teman ini identitasnya sukses dan berhasil. Kalau posisi 1-2 itu kan tadi gagal ya, anaknya jadi penakut, jadi pasif agresif, kemudian jadi inferior atau rendah diri. Tapi kalau yang ini kita bisa menyebabkan anak itu sebagai identitas yang sukses dan berhasil, karena anak itu merasa senang ya. Tetapi di situ kita ingat lagi masih merupakan faktor eksternal atau ketergantungan dari orang lain, seperti itu. Kita lanjut lagi di video yang keempat.
tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, itu sebagai posisi kontrol sebagai pemantau atau monitor. Ada yang mau menyampaikan, Bapak Ibu? Posisi kontrol sebagai pemantau atau monitor, monggo, Bu. Oh, nggih, Pak Danang lagi. Terima kasih, Bu. Jadi kalau saya lihat dari beberapa itu, jadi guru itu yang memposisikan ke siswa. Jadi bukan siswa itu yang memposisikan saya ini di sekolah sebagai siswa gitu. Jadi kalau kita sebagai guru, selain nanti itu bisa semuanya itu kan sesuai dengan kondisi anak ya, entah itu nanti dia itu telatnya sudah berapa kali dan telatnya sudah apakah sudah banyak, nah itu. Nah kalau dilihat dari itu tadi guru sudah sesuai dengan SOP, jadi kita SOP dalam di sekolah itu guru itu sebagai istilahnya kalau misalkan jam sekian ya jam sekian dan sebagainya. Jadi artinya guru itu di sekolah itu juga yang pertama bisa diajeni, kemudian tidak ditakuti ya, bisa diajeni oleh siswa, bisa ibaratnya tegas. Nah, tegas ya, tegas itu dalam artian bisa terhadap siswa kan nantinya yang membuat atau mendidik karakter dari segi afektifnya gitu. Tapi kalau kita nanti sebagai guru itu sebagai nantinya sebagai teman dan sebagainya itu nantinya sudah ada sendiri guru BK. Tapi kalau kita sebagai guru sendiri, guru mata pelajaran, nah itu selain nanti kita harus sesuai dengan SOP-nya, kita harus tidak boleh mengesampingkan dari segi afektif atau karakternya itu yang sekarang anak-anak itu minim dari segi afektifnya itu. Jadi saya rasa siswa itu di sekolah juga harus memposisikan sebagai siswa gitu. Tapi sekarang kan enggak, banyak sekali siswa itu memposisikan di sekolah itu hanya sebagai bermain saja. Siswa bermain, terus kemudian siswa nyaman di sekolah dan sebagainya, tetapi dari segi karakter, dari segi ini dan sebagainya, saya rasa berbeda dengan yang dulu gitu. Kalau yang duluan anak-anak memang posisikan di sekolah itu ya benar-benar yaitu sekolah sesuai dengan SOP sekolahan. Tapi kalau lihat dari sekarang, siswa di sekolahan sesuai dengan keinginan mereka, yang diajarkan pun sesuai dengan keinginan mereka. Jadi wajar kalau kita sebagai guru itu mau mempresi anak, mau memberikan karakter. Anak-anak sekarang kan lebih ke baperan gitu. Bawa perasaan ya. Karena pengalaman anak-anak yang dulu itu, karena saya kalau ujian pasti saya potong rambutnya kalau yang panjang-panjang. Sekarang ada lapor ke orang tuanya nggak terima. Kalau dulu nggak seperti itu. Oh iya. Gitu. Pak Chandra ini bilang menurut saya juga. Iya. Juga ya. Jadi satu arahan itu, misalnya ada rambutnya panjang, dicukur, mereka nggak akan protes. Tapi kalau yang sekarang, entah itu nanti orang tuanya nggak terima, entah itu lapor ke lembaga perlindungan anak, ada seperti itu. Oke, gitu aja Bu. Oke. Oh, oke, monggo. Baik. Kejadian dari video pertama sampai keempat. Ini guru atau guru BP. Sebenarnya sisi yang kurang baik kita para guru itu ada kerasnya itu ya. Jika begitu bagaimanapun siswa itu makin kan merasa. Tapi ini
terserah. Lalu udah mulai ada rasa dia memang bersalah. Yang kedua, kalau memang ada aturan kemudian ada hukuman tadi harus mengerjakan tugas, kalau anak ini memang bagus. Kalau dipikir selama ini belum berjalan, ini mungkin sama dulu ya, kalau pada pendidikan yang modern ini sudah jauh. Ya, karena itu yang perlu diperhatikan adalah bahwa guru yang mampu di sekolah masing-masing itu kita punya tradisi kalau bisa kayak muncul layangan sama anak kita. Oh, gitu. Kalau ada melakukan begitu kita terang dan ya kita masuk sama anak dia ada perubahan. Beda. Oke. Terima kasih sekali kepada Pak Danang dan Pak Tursi. Pak Tarsudi, terima kasih sekali ya, tanggapannya luar biasa. Memang betul sekali ya, anak-anak sekarang karakternya masih sangat kurang atau sudah mengalami pemerosotan yang drastis. Bahkan sekarang itu kalau kita keras dikit mereka lapor. Sampai kita kemarin tahu ada cerita yang di Banguntapan ya Pak, kepala sekolah dan gurunya dinonaktifkan. Jadi kalau di Jogja ini kadang guru serba salah juga ya Pak. Di tempat saya itu ya sama, ada anak yang sebetulnya harus sudah dikeluarkan, tapi kita sebagai sekolah tidak berani mengeluarkan karena ada LSM seperti itu. Nggih, betul sekali, harus ada peraturan-peraturan. Tapi gimana peraturan-peraturan itu bisa kita tegakkan tanpa melalui suara yang keras gitu ya Pak, seperti tadi. Biar karakter anak itu bisa kita munculkan yang belum ada, kemudian bisa kita kuatkan yang sudah ada gitu kan. Jadi untuk posisi pemantau atau pengontrol ini dengan data seperti tadi, tidak masuk sudah berapa kali, terlambat berapa kali, kemudian berdasarkan dengan peraturan dan konsekuensi. Selanjutnya pemantau menunjukkan gaya bahasa tubuh atau ekspresi wajah yang datar dan cenderung normal. Di sini tercipta identitas siswa yang positif seperti yang ketiga tadi, ya, yang sebagai teman yang tadi bisa mencuri hati teman gitu ya Pak Candi ya, tapi bukan mencuri hati yang lain ya. Kalau kemarin teman saya itu ada yang nikah sama muridnya. Jadi teman saya perempuan, ibu-ibu nikah sama muridnya laki-laki. Itu sudah tercuri hatinya juga ya. Baru minggu kemarin itu. Selisihnya mungkin 7 tahun gitu. Jadi hati-hati yang ibu-ibu di sini ya, jangan mungkin bilang sayangnya jangan terlalu gitu, yang bapak-bapak juga. Kalau bapak-bapak dapat muridnya wajar ya Pak. Kalau ibu-ibu jarang gitu ya. Ada. Oh ada. Oh juga ada. Sama. Ternyata sama ya Pak. Oke. Kita lanjut ke ini dampaknya akan konsekuensinya dengan hadiah tanpa memahami kebajikan yang dituju. Jadi masih faktor dari eksternal, walaupun yang ketiga dan yang keempat itu sudah mengarah pada pencapaian posisi identitas untuk siswa yang berhasil. Selanjutnya adalah video yang kelima. Enggak ditayangkan Bu Ratri. Oke, sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya.
apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, itu adalah posisi yang terakhir Bapak Ibu manajer. Kira-kira bagaimana? Ada yang mau nanggapi lagi Pak Danang lagi mungkin? Pak Danang ini, oh ya Mas Candia. Santia. Menurut saya dari 5 video ya. Iya, 5 video. Menurut saya ini yang paling, menurut saya ya paling kena ke siswa. Karena apa? Karena tadi kalau saya lihat, yang pertama emang sekolah sudah punya aturan kayak masuk jam 7. Itu berarti jam 7 ya harus masuk. Dan saat ada terlambat, jadi siswa yang disuruh membuat konsekuensinya sendiri. Jadi kamu terlambat, besok apa yang kamu lakukan? Yang saya lakukan ini Pak. Nah, kalau misal terlambat lagi, apa yang akan kayak hukuman apa yang akan kamu lakukan? Nah, jadi kayak yaitu ini yang buat peraturan, yang buat konsekuensi kamu harus bertanggung jawab untuk menepati. Kayak tadi, saya mau setel alarm. Oh iya. Nah, mungkin gitu sih Bu. Jadi kayak menurut saya metode atau posisi paling bagus lah, karena tadi peraturan apa ya, jadi siswa memberi konsekuensi untuk dirinya sendiri, jadi peraturan untuk dia sendiri, jadi otomatis karena tadi kayaknya siswa SMA ya, yang SMA. mungkin alarmnya sudah agak jadi untuk melanggar itu kemungkinan kecil lah kalau orang-orang yang baik gitu. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Nambahin lagi Mas Rio. Oke, kalau dari saya pribadi, mungkin fungsi ini yang paling bagus karena di sini kita lihat ada dua komunikasi yang ibaratnya ada komunikan terus ada feedbacknya juga, di mana ini komunikasi yang berhasil menurut saya karena di sini ada sebuah diskusi di mana bukan gurunya yang memerintahkan tetapi dari kesadaran si anaknya sendiri, karena otomatis ketika anak sudah diberi tanggung jawab itu dan dia sudah ibaratnya membuat peraturannya sendiri, otomatis anak itu biasanya akan tanggung jawab dengan apa yang dia ucapkan, intinya seperti itu. Karena kalau biasanya enggak, biasanya kan guru langsung katanya kemarin ini Mas, oh iya Pak, otomatis di situ ada komunikasi bahwa biasanya anak itu akan sadar secara dirinya sendiri kalau memang proses diskusinya itu kayak itu bukan suatu punishment tetapi itu suatu ibaratnya jalan untuk dia sendirinya seperti itu. Mungkin itu aja. Okay. Terima kasih Pak Candia dan Pak Rio, kita beri aplaus juga ya. Luar biasa dan cerdas-cerdas ini kalau guru penggerak langsung lulus modul 6 ini Pak Hadianto. Saya sendiri baru dong, sekarang mereka lihat video aja sudah top ya. Betul sekali memang yang disampaikan Pak Candia dan Pak Rio. Di posisi manajer itu dia bisa pegang di posisi kontrol sebagai pemantau, monitor dan sebagai teman. Jadi dua posisi itu sudah terpegang.
Seperti itu. Betul sekali yang disampaikan bahwa kalau anak itu memberikan solusinya sendiri, dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia katakan. Jadi sebagai pemantau ada peraturan, oke, masuk di situ. Kemudian sebagai teman tidak dengan nada keras ya Pak Tarsi. Kemudian sebagai manajer tadi bisa pegang dua posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu pengen di posisi mana Bapak Ibu? Manajer, betul sekali, posisi manajer. Tapi untuk sampai di posisi manajer tentunya tidak mudah ya Bapak Ibu, karena kondisi anak-anak kita sangat luar biasa. Apalagi setelah pandemi kemarin, susah dikendalikan, seperti itu. Jadi dengan adanya posisi kontrol yang disarankan, membimbing murid memiliki sikap disiplin, sikap positif, murid yang mandiri, kemudian bertanggung jawab memecahkan masalahnya, dan guru dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna ini tadi sebagai teman, karena dia merasa kita beri kasih sayang, kemudian bertanggung jawab, dan adanya peraturan itu tadi sebagai monitor. Oke, jadi ini adalah posisi yang ideal, tepat sekali Bapak Ibu. Kita masih satu yang terakhir nggih Bapak Ibu. Nggih. Di sini kalau saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira posisi kontrol apa Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukan. Kok ini salah terus loh. Kapan benerin gitu kan? Sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai penghubung. Kemudian yang ketiga, nanti kita lihat kuncinya ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ayolah demi Bapak Ibu. Sebagai teman. Kemudian yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi saya mungkin nanti door prize-nya tidak saya berikan kepada yang siapa yang dulu datang, atau kepada siapa yang banyak mengutarakan pendapat atau yang lainnya, tapi nanti akan saya undi, akan diundi oleh Bu Tiwi, karena ini materinya kaitannya dengan penghargaan dan penghukuman adalah sama. Gitu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nanti kita lihat ya. Yang keempat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah? Manajer. Kemudian kamu selalu paling yang terakhir. Kowe iki senengane carry dhewe lho, kapan gasik? Ya. Sebagai yang pertama itu sebagai penghukum. Ya. Dibuka Bu Ratri ya. Nah ini tepat sekali Bapak Ibu, sudah langsung lulus semua Pak Hadi, ini harus daftar semua ini satu SMK Piri. Mantap nggih. Yang tadi yang stiker bintang itu sebagai pemantau, karena kita memberikan stiker atau penghargaan seperti itu. Kemudian materi kita yang terakhir adalah segitiga. Segitiga bukan sembarang segitiga ini Bapak Ibu. Segitiga apa yang paling Bapak Ibu sukai? Segitiga apa yang paling aman Bapak Ibu? Kenapa mesti biru Pak Adi? Ya, kita saksikan lagi ya video yang terakhir. Jangan bosan ya Bapak Ibu untuk menyaksikan videonya. Ya, sama aja. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini?
Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya dekat-dekat dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Mungkin diulangi satu kali lagi Bu, karena ini tahapan kalau kita melakukan posisi kontrol di posisi manajer. Ada 3 tahapan besar, makanya dibentuk dalam sebuah segitiga. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia. Nanti Ibu tanya ya, apakah tahapannya itu harus 1, 2, 3 atau boleh dibolak-balik gitu ya? Iya. Soalnya harus ada yang tanya. Ya nanti ya. Apakah tahapannya itu harus runtut? Gitu. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Tak tuliskan. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Apakah tahapannya harus runtut? Untung saya masih bentak saja. Dari itu Sudah gemes padahal. identifikasi Saya pasti bela diri lah. Ya, identitas, pasti ya. Tapi kamu memilih validasi, untuk tetap bertahan dan kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana nanti di yang sesi tanya jawab ya. Makasih ya. Saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi,
Jadi Mas, tidak menunjukkan sikap nanti saya itu. dibantu dengan pertanyaan ya, apakah itu bisa diterapkan di semua jenjang gitu ya? Yakin lah, Segitiga Pak. restitusi. Iya, setuju. Nanti pas sesi tanya jawab. Ini mbaknya juga. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu detail untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Di pause dulu mungkin sebentar ya Bu Ratri. Mohon maaf nih Bapak Ibu Belandang. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya Bapak Ibu, itu tadi tahapan saat kita melakukan sebagai posisi kontrol, bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau atau monitor, dan sebagai manajer. Ini Bapak Ibu yang mau sholat sebentar nggih Bapak Ibu, yang sekalian nanti kita finishkan. Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di SMK Negeri 1 Sewa. Waalaikumsalam. Mari kita saksikan Mas Adam, bersama. Silakan duduk. Mas Adam, kamu tahu mengapa saya panggil ke sini? Mungkin karena kemarin saya prakteknya tidak sesuai prosedur, Bu, sehingga multimeter terbakar, Bu. Iya benar. Tapi kemarin kamu memperhatikan saat saya menerangkan tidak? Kurang perhatikan dan kurang serius, Bu. Adam, yang namanya proses belajar memang dari tidak bisa menjadi bisa, dari gagal menjadi berhasil. Tapi, mengapa kamu kemarin tidak memperhatikan dan kurang serius saat pelajaran di kelas? Saya bosan, Bu. Pelajarannya terlalu lama di lab, sehari penuh. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Kira-kira kamu sudah melaksanakan keyakinan kelas kita belum? Belum. Keyakinan kelas apa yang belum kamu lakukan? Bertanggung jawab. Nah, kamu tahu itu. Kira-kira untuk masalah ini, apakah kamu punya solusi? Ya, Bu. Pertama, saya minta maaf karena melaksanakan praktek tidak sesuai prosedur sehingga alat ukur rusak. Kedua, saya akan lebih memperhatikan saat diterangkan. Ketiga, saya akan menjaga alat agar tidak rusak dengan mengikuti prosedur penggunaan alat. Dan saya akan mengganti multimeter yang kami rusakkan kemarin. Ya, Mas Adam, saya sangat mengapresiasi dengan solusi yang kamu tawarkan. Silakan, kamu boleh istirahat kembali. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kira-kira membentuk segitiga apa saja dari langkah besar yang ada di situ, Bapak Ibu tadi? Sebagai teman, pemantau, manajer itu posisinya ya. Kalau tahapannya tadi yang ditulis di tebel-tebel di sebelah kanan itu tadi, Bapak Ibu. Oh ya, menanyakan keyakinan, terus pas. Ya, yang pertama tadi kita menanyakan kabarnya dulu ya ke anak-anak, bagaimana kabarnya, kenapa ini bisa seperti ini. Kemudian yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinannya itu yang kebajikan universal itu yang bagaimana gitu. Apakah itu benar atau salah?
Ya, dari masing-masing keterangan ini yang pertama menstabilkan identitas, yaitu membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Tadinya takut-takut, tapi karena gurunya nggak galak, ditanyakan kabarnya, wah saya dulu juga seperti itu kok, saya sering bolos nggak apa-apa, tapi gitu kan, ada tapinya. Selanjutnya yang kedua adalah validasi kebutuhan, ya. Membantu murid kita mengenal kebutuhan dasar yang diinginkan. Jadi dia melakukan kesalahan itu karena apa? Itu namanya validasi kebutuhan. Langkah yang kedua. Jadi yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya siswa. Kemudian yang kedua kita validasi kebutuhan. Semua tindakan, semua yang dilakukan seseorang itu pasti ada tujuannya. Di antara 5 kebutuhan dasar hidup manusia tadi. Kemudian yang ketiga adalah sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak akan melihat kesalahannya dengan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini Bapak Ibu, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini nanti sebagai sisi yang mana ya Bapak Ibu? Bapak Ibu nanti bisa menjawab pertanyaan ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang bersalah, siapa yang benar. Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Kalau kamu menyelesaikan sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kira-kira ini sisi yang apa Bapak Ibu? Menstabilkan atau validasi atau menanyakan keyakinan? Validasi? Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Saya dulu juga seperti itu. Yang apa Bapak Ibu? Kan tadi ada menstabilkan identitas, kemudian ada yang memvalidasi kebutuhan. Oh, kuncinya udah keluar, menstabilkan identitas. Oke, lanjut lagi yang kedua. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru, yang lebih baik maksudnya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Ini Bapak Ibu? Validasi, betul sekali. Pinter-pinter Pak Hadi, luar biasa. Oke. Kemudian yang ketiga, ini apa nilai yang kita percayai di kelas atau di sekolah kita? Ini kaitannya dengan nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa maunya? Yang apa Bapak Ibu? Menanyakan keyakinan. Ya, luar biasa. Kita beri aplaus pada Bapak Ibu semua. Aduh, luar biasa sekali Bapak Ibu. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan bisa melalui moderator setelah ini. Bapak Ibu, terima kasih sekali. Terima kasih banyak atas kesempatannya kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Kemudian apabila Bapak Ibu ingin mendaftar sebagai calon guru penggerak, bisa sharing dengan saya. Ini harus daftar semua Pak Adi yang di sini Pak Adi. Yeah. Nomornya nanti materinya sudah di-share, ada semua. Iya, ada semua di situ. Okay. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
kasih ada Ibu Sri Suryati yang sudah memberikan pemaparan tetap di shoot ya sampai selesai. Kita bisa mendapatkan banyak bekal. Untuk acara selanjutnya adalah pembagian door prize. Pertanyaan dulu, Bu. Oh, pertanyaannya nanti. Sesi pertanyaan. Tanya jawab dulu aja. Sebelum pembagian door prize ini sesi tanya jawab dulu. Benar. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nuryati Winandari dari SMP Pili 1 Yogyakarta mau menanyakan dari segitiga restitusi tadi ada 3 tahap. Dalam runtutan tahapan tadinya saya mau menanyakan dari 3 tahapan itu apakah harus runtut dari identitas, validasi, dan menanyakan keyakinan, ataukah bisa menanyakan keyakinan dulu baru identitas atau validasi, begitu. Ya, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung dulu. Ya, terima kasih sekali kepada Ibu Nuryati, Bu Sri Nuryati nggih. Oh, Bu. Iya, nanti biar sama dengan saya ya. Terima kasih kepada Ibu Nuryati dari SMP Piri nggih. Ya, saya tuh tadi salut, Pak Haji, saya salut sama teman-teman di sini, semua aktif, semua mengutarakan pendapat gitu ya. Semua, nggak ada yang tidak ada loh Pak Haji. Nggih. Terima kasih pada Bu Nuryati atas pertanyaannya tadi, apakah harus runtut dari menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Kita boleh bolak-balik, Bu, sesuai dengan moodnya siswa. Kalau kita terapkan gini, ada anak terlambat, kok terus kita bilang langsung, wah saya dulu juga terlambat, langsung bilang gitulah, gimana gitu kan ya. Tapi kita harus, kenapa kamu terlambat? Berarti harus validasi kebutuhan dulu. Jadi bisa dilompati, bisa runtut, tergantung dengan situasi dan kondisinya. Seperti itu. Oke, bisa. Oke, oke. Terima kasih. Mungkin ada lagi, Bu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Pertanyaan saya masih disampaikan itu tadi hubungannya dengan para bapak ibu guru. Apakah materi itu termasuk untuk umum seluruhnya dari artinya tingkatan SD, SMP, SMA? Kalau iya, artinya ada guru yang lain akan ikut daftar, berarti materi itu bisa dimasukkan. Cuma dalam penerapannya kan beda-beda antara itu SD, SMP, SMA, SMA. Karena di gambar tadi hanya SMA. Karena itu terima kasih, nanti kalau ada apa yang kita perlu untuk minta bantuan. Terima kasih. Terima kasih, saya juga akan langsung menjawab karena sudah zuhur. Terima kasih pertanyaannya kepada Pak Tarsi. Pak Tarsudi, mohon maaf Pak. Pak Tarsudi ya, itu bisa diterapkan di semua jenjang Pak. Jadi kita mendapatkan pendidikan calon guru penggerak, kita masih calon Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mendaftar dan diterima sebagai calon guru penggerak, posisinya sama dengan saya Bapak Ibu. Nggih. Masih calon dan harus menyelesaikan nanti Januari Februari ini ada jeda, kemudian Maret April Mei, masih sampai Mei Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa sharing. Itu untuk semua jenjang, dan yang di guru penggerak itu mulai dari TK, SD, SMA, SMK, itu kita jadi satu kelompok. Karena itu untuk secara penanganan siswa dan untuk pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran untuk siapa yang di kelas, siapa saja. Tidak terbatas pada Bapak Kepala Sekolah, pemimpin pembelajaran seperti itu.
Kemudian memang di calon guru penggerak ini materinya masih yang umum Pak, masih yang umum, belum di materi yang seperti PPG yang untuk materi profesionalnya belum. Ini masih seperti yang pedagogik atau kalau di sini istilahnya apa ya? Skolastik nggih. Nah, gitu. Oke. Mungkin sudah ya, Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Atau langsung dilanjut acara selanjutnya? Ya. Iya. Untuk acara selanjutnya adalah pembagian door prize untuk Ibu Sri Sunarti dan Pak Adianto aja, yang ambil Pak Adianto aja. Ambil dua Pak. Di foto Mas. Absennya. Jadi dimaafkan nanti absennya. Ini untuk menumbuhkan yang intrinsik ya Bapak Ibu. Ya. Monggo Bu. Yang beruntung untuk yang pertama adalah nomor 11. Itu Bapak Fahri Rohyan. Di foto. Di foto ya Mas. Pak Adianto aja. Pak Adianto aja. Di sini ya. Sini aja nggak apa-apa. Sini monggo Pak. Di foto dari sini Mas. Dari agak belakang. Ya, untuk yang kedua itu nomor 9. Nomor 9 Ibu Nuryati. Untuk acara selanjutnya adalah pemberian kenang-kenangan oleh Ibu Sri Sunarti. Dari Pak Adian. Oh iya, terima kasih. Matur suwun Pak Adi. Itu sangat berharga bagi kami. Kok jenengan tahu kok ya? Oh. Nah, gitu. Ya, ini. Pak Rio. Pakai HP Bu. Foto pakai HP. Terima kasih banyak. Oh, saya terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Untuk acara yang terakhir adalah penutup. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber Ibu Sri Sunarti dan Ibu Mulan serta Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir untuk menghadiri diseminasi guru penggerak ini sehingga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Saya mohon maaf kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini foto bersama. Oh iya, foto bersama dulu. Di sini. Oh di sini. Oh di sini. Ya, di belakang.
Kalau di sini ditampilin. Oh, di sini. Oh, tak kirain di sana. Sama mungkin yang ada backgroundnya nanti ya Pak, kita berdiri situ. Yang ada ini apa namanya, slide. Ya. Oh iya. Nanti. Setelahnya ke sana kita semua. Iya. Senyumnya mana? Oke. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. GB mana GB? Gimana GB? Gimana nggak ada ya? Kompeten aja. Kompeten aja. SMK. Oke. Sudah. Bu, kita nggak ada dokumen? Ini Pak. Udah. Oke. 1, 2, 3. Ganti gaya. Ya bebas. Semangat. Oh ya, semangat. Semangat. 1, 2, 3. Sama background ya Pak yang ada slide-nya ini. Di sana. Iya. Background-nya itu. Baru loading. Ya, di sini di depannya. Monggo Pak, gimana Pak? Gini ya. Oh iya. Biar. Ya. Apa? Duduk aja apa kita ya? Duduk aja. Sini sini. Kasih semangat. 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 Oke. Lagi? Oke. Satu lagi. Mas Fari, foto dulu. Mario semangat. Nah. Oke. Siap. Duh, terima kasih Terima Bapak kasih, Ibu. Nanti lancar semuanya. Luar biasa. Terima kasih nggih Bapak Ibu. Tak minum dulu. Oh iya. Nyambung background ini cepat. Bentar Pak. Iya Pak, betul. Foto lagi ya Mas Aril. Jenengan ya Mas. Jenengan saya sini, jenengan sini. Kualik ra? Ya kualik Pak, aku neng kono. Nah, Sayangnya enggak? yuk agak ke sini, enggak apa-apa. Jangan di sini aja. Ini ya. Ya. Oh iya. Nah, Mas Aril dari sana? dari Slide-nya diliatin ya? Slide-nya dilihat. Udah.
slide-nya. Oke. Udah? Terima kasih. Udah sampai, guys. Bu Nur, matur nuwun. Terima kasih. Pak Adi, semuanya. Mas, itu USB-nya. Oh iya. Iya. Dengan foto bersama. Iya kok. Apanya? Udah, oh.